Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hartia Reski, mahasiswi Universitas Cyber Asia dengan NIM 240201020137 dengan kelas MJ702 mata kuliah riset keuangan digital akan membahas terkait rangkuman jurnal internasional yang telah saya dapatkan, yakni yang bertemakan dengan The Banker Out and Financial Advice. Ini adalah keterangan jurnal internasional yang saya dapatkan mulai dari judul. Jurnalnya saya mendapatkan dari Science Direct, penulis Michael Keller, seorang profesor di Universitas California, tahun jurnal 2023. Ini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, abstrak, latar belakang, pembahasan, analisis data, hipotesis, kesimpulan, hingga saran. Kita masuk ke poin abstrak, yakni perilaku buruk keuangan tersebar luas dan merugikan. Pemerintah Belanda secara hukum mengharuskan setiap karyawan di sektor keuangan untuk mengambil sumpah Hippocrates yang disebut dengan sumpah bangkir. Fokus utama dari penelitian ini adalah debunker out atau yang biasanya disebut sumpah bangkir, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan integritas dalam praktik perbankan. Dalam menghadapi krisis kepercayaan yang sering terjadi di sektor keuangan, sumpah ini menjadi alat simbolis yang menunjukkan komitmen bankir terhadap etika dan kepentingan klien. Penelitian ini menganalisis bagaimana sumpah tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat hubungan antara bankir dan nasabah. Latar belakang, pentingnya etika dalam praktik perbankan dan pemberian nasihat keuangan. Bankir dan penasihat keuangan sebagai bagian dari industri yang mempengaruhi keputusan keuangan dan kehidupan finansial individu serta organisasi. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap klien mereka, seiring dengan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan, muncul kebutuhan yang mengembalikan integritas dan kepercayaan dalam sektor perbankan dan layanan keuangan. Peran pengawasan dan regulasi yang semakin ketat dalam industri keuangan, serta hubungan antara bankir dan klien yang kerap kali dipengaruhi oleh konflik kepentingan atau tekanan dari pihak lain untuk mengejar finansial. Oleh karena itu, penekanan terhadap etika profesi seperti yang tercermin dalam The Banker Out bertujuan untuk memperbaiki praktik nasihat keuangan dan menciptakan iklim yang lebih adil dan transparan bagi konsumen. Dengan demikian, jurnal ini mengkaji relevansi dan efektivitas penerapan sumpah bangkir dalam menciptakan perubahan positif dalam dalam cara layanan keuangan diberikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kepercayaan publik serta kualitas nasihat yang diberikan kepada klien. Masuk ke poin pembahasan, perilaku buruk di sektor keuangan tersebar luas dan merugikan. Skandal-skandal besar seperti manipulasi LIBOR, penipuan rekening Wells Fargo, dan skandal pencucian uang global menjadi berita. Tetapi ini adalah kasus luar biasa dari fenomena yang jauh lebih luas terjadi di banyak tingkatan dan fungsi dalam industri keuangan. Nah, di sini banyak intervensi kebijakan yang masih diperdebatkan dan sangat bergantung pada fitur produk tertentu dan saluran pasar tertentu. Selain itu, hal ini tidak selalu meningkatkan kesejahteraan pelanggan secara seimbang. Oleh karena itu, Belanda memperkenalkan di samping intervensi kebijakan lainnya, instrumen yang agak tidak biasa dan baru yang disebut dengan sumpah bangkir. Dimodelkan berdasarkan sumpah Hippocrates untuk dokter medis di Belanda. Ini adalah eh, negara pertama di dunia yang memperlakukan sumpah etika di sektor keuangan secara hukum. Di sini ada 3 poin pengaruh The Banker Out terhadap praktik bankir dan nasihat keuangan yang dapat meningkatkan kualitas keuangan dan berkomitmen bebas kepentingan terbaik klien. Dengan begitu, fokus dan peningkatan
kualitas layanan dan keputusan finansial yang lebih tepat bagi nasabah. Di sini ada dorongan langsung dan dorongan tidak langsung. Yang ketiga adalah implikasi untuk kebijakan dan praktik. Hasil penelitian memiliki implikasi penting untuk kebijakan dan praktik di sektor keuangan. Disarankan institusi keuangan untuk menerapkan dorongan yang lebih langsung dan eksplisit dalam pelatihan dan pengembangan etika, serta meningkatkan literasi keuangan di kalangan nasabah. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana penasehat merasa lebih terdorong untuk memberikan nasihat yang etis dan berkualitas. Di sini ada poin analisis data. Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan 3 perlakuan. Yang pertama dorongan langsung, dorongan tidak langsung, hingga kontrol. Ada statistik deskriptif dan inferensial. Peneliti ini menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik sampel dan hasil yang diperoleh. Selain itu, analisis inferensial dilakukan untuk menguji hipotesis dan menentukan signifikansi dari perbedaan yang diamati antara perlakuan. Yang kedua, pengukuran hasil. Hasil diukur berdasarkan kepentingan dan situasi bank yang dihadapi dibandingkan dengan seberapa sering penasihat keuangan memprioritaskan kepentingan klien. Data dikumpulkan untuk melihat perbedaan dalam rekomendasi pinjaman yang diberikan oleh penasihat di bawah masing-masing perlakuan. Yang ketiga, ada kesimpulan data. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dorongan langsung memiliki efek yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas nasihat keuangan dibandingkan dengan dorongan tidak langsung. Dorongan tidak langsung yang mengingatkan penasihat keuangan tentang minat pelanggan tidak secara signifikan mempengaruhi kemungkinan bahwa rekomendasi memprioritaskan penjualan produk. Di sini ada poin hipotesis dalam jurnal The Banker Out and Financial Advice. Ada beberapa hipotesis yang diuji. Yang pertama, dorongan langsung yang mengingatkan penasihat tentang sumpah bankir akan meningkatkan kualitas nasihat keuangan yang diberikan kepada nasabah dengan memprioritaskan kepentingan nasabah di atas kepentingan bank. Yang kedua, dorongan tidak langsung yang mengingatkan penasihat tentang kepentingan nasihat tidak akan memiliki efek yang sama dalam meningkatkan kualitas nasihat keuangan dibandingkan dorongan langsung. Yang ketiga, kualitas nasihat keuangan yang akan lebih baik dalam perlakuan yang mendapatkan dorongan langsung dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Yang keempat, kualitas nasihat keuangan dalam perlakuan tidak langsung akan lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan kontrol, menunjukkan bahwa pengingat tidak langsung tidak cukup kuat untuk mempengaruhi penasehat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung, sementara hipotesis 2 tidak mendapatkan dukungan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengingat langsung tentang sumpah bankir memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kepentingan nasabah dalam nasihat keuangan yang diberikan oleh penasehat. Masuk ke poin kesimpulan, sejak tahun 2015, setiap karyawan yang bekerja di sektor keuangan di Belanda secara hukum diharuskan untuk sumpah bankir. Dorongan yang secara langsung dan atau tidak langsung mengingatkan karyawan terhadap bank sumpah mereka, karyawan bank terkait dengan sumpah mereka, itu mempengaruhi nasihat keuangan mereka dalam dilema etika. Dalam studi audit skala besar menghadapi karyawan bank dengan konflik kepentingan dalam perlakuan dorongan langsung, auditor secara langsung berbicara kepada penasehat tentang sumpah mereka. Penelitian menunjukkan bahwa dorongan langsung yang mengingatkan penasihat keuangan tentang sumpah bankir secara signifikan meningkatkan kualitas nasihat yang diberikan kepada nasabah. Penasehat yang diingatkan secara langsung cenderung lebih memprioritaskan kepentingan nasabah dibanding tidak mendapat tidak mendapatkan dorongan tersebut. Dalam persepsi ahli dan nasabah terdapat perbedaan antara prediksi para ahli dan
realitas yang diamati di lapangan. Para ahli memperkirakan bahwa penasihat keuangan akan lebih sering memprioritaskan penjualan produk atau yang dimaksud di sini pinjaman dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi. Ini menunjukkan bahwa ekspektasi para ahli mungkin terlalu optimis mengenai efektivitas dorongan. Adanya implikasi penting bagi praktik perbankan, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan. Ini poin terakhir, yakni saran penelitian menunjukkan bahwa dorongan langsung mengingatkan penasehat tentang sumpah bankir secara signifikan dapat meningkatkan kualitas nasihat keuangan. Oleh karena itu, institusi keuangan disarankan untuk secara rutin menerapkan pengingat langsung tentang sumpah bankir kepada karyawan mereka, baik melalui pelatihan, seminar, atau komunikasi internal yang berkelanjutan. Diperlukan pengembangan program pelatihan yang lebih mendalam mengenai etika dan kepentingan nasabah. Institusi keuangan juga disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perilaku penasehat keuangan dalam memberikan nasihat. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area di mana penasehat keuangan mungkin masih memprioritaskan kepentingan bank dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Saran ini bertujuan meningkatkan kualitas nasihat keuangan dan memastikan bahwa kepentingan nasabah selalu menjadi prioritas utama dalam praktik perbankan. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.